Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, mungkin sahabat bunda yang sudah punya pengalaman diselingkuhi suami pasti tahu ya, bagaimana seorang suami yang selingkuh itu sering menggunakan berbagai dalih, alibi, dan pembelaan diri untuk membenarkan tindakan perselingkuhannya. Nah, setidaknya ada beberapa kalimat yang sering diucapkan suami ketika istri memprotes perselingkuhannya. Ya, barangkali bunda juga sudah sering ya mendengarkan. Oke, misalnya nih bunda, yang pertama yaitu sudah terlanjur. Ya, biasanya suami bunda akan membela diri dengan bilang, ya habis gimana lagi dong? Kan udah terlanjur kejadian seperti ini. Nah, ini biasanya diucapkan suami yang ketahuan selingkuh atau diam-diam nikah siri supaya dirinya tidak terlalu disalahkan. Selain itu, kalimat ini akan membuat apapun argumen istri untuk menyalahkan suami di sini jadi mentok. Alibi kedua bun, dari suami peselingkuh kepada istrinya ketika diprotes soal perselingkuhannya, yaitu, ya ini cuma selingan kok, cuma buat main-main aja. Aku tuh nggak ada rasa sama dia sebenarnya. Ya, biasanya kalimat semacam ini diucapkan oleh suami yang selingkuh demi mencari pelampiasan hasrat biologis di luar rumah. Atau bisa juga diucapkan oleh suami-suami yang sudah hobi selingkuh dan tidak bisa menghargai komitmen pernikahan. Oke, kemudian bun, alibi atau dalih ketiga yang menurut saya ini cukup unik dan bikin gemes banget deh bun, yaitu sudah takdir. Ini tuh pernah diucapkan suami klien saya yang diam-diam selingkuh dan akhirnya menikah siri. Ya, begitu klien saya marah ya dan menyalahkan si suami ini cuma bilang, ya mungkin memang ini udah takdirnya harus begini. Ucapan si suami ini ya sekilas benar. Ya memang semuanya itu takdir ya yang sudah terjadi. Tapi rasanya tuh kayak nggak pantas bun kalau yang ngucapin itu si pelaku perselingkuhan. Ya hawa-hawanya tuh kan kita nggak rela ya kalau dia yang ngucapin kayak gitu. Betul nggak bunda? Nah, kalimat yang sekilas benar semacam ini ketika diucapkan oleh si pelaku perselingkuhan, nuansanya itu akan jadi semacam alibi, dalih, atau pembelaan diri. Nah, lalu kita sebagai istri harus bereaksi seperti apa nih kalau suami berdalih semacam itu? Oke, bunda, yang pertama, jangan goyah bun. Mungkin ketika suami membela diri atau bahkan balik menyalahkan bunda ini jadi goyah, insecure, atau mungkin bunda akan menyalahkan diri sendiri. Saran saya, jangan ikuti alur permainan suami. Kalau fakta dan bukti sudah sangat kuat, bunda pegang teguh itu bukti dan faktanya. Jangan terpengaruh dengan pembelaan diri suami. Nah, lalu yang kedua, ajak suami berfokus pada akar masalahnya. Ya, bunda tidak perlu mendebat suami soal alasannya selingkuh, karena itu hanya akan membuang-buang waktu dan energi bunda. Oke, bunda bisa langsung ajak suami bicara ke intinya. Ini pernah dilakukan oleh klien saya yang saya bimbing. Ya, beliau ngomong ke suaminya kurang lebih seperti ini bun. Iya, apapun alasannya, pada intinya aku nggak bisa menerima pengkhianatan dalam rumah tangga mas. Aku nggak bisa dan tidak pernah mau berbagi hati dengan siapapun karena aku nggak kuat. Sekarang aku kasih kamu waktu untuk berpikir sejenak, mana yang terbaik buat kamu. Ya, kamu sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana yang terbaik menurut kamu. Silahkan kamu pikirkan baik-baik. Kamu bisa timbang baik-baik semua resikonya. Nah, omongan ini disampaikan dalam kondisi yang tenang, ngobrol dari hati ke hati, gak ada emosi, gak ada nada marah, tapi tetap terdengar sangat tegas. Dan sejak saat itu, suaminya mulai berubah drastis. Pulangnya on time, gak sembunyi-sembunyi soal HP-nya, dan dia jadi lebih lembut. Ya, beberapa waktu kemudian saya dengar kabar bahwa selingkuhannya ini sudah diputus sama si suami. Kok bisa segampang itu ya? Jangan salah bun. Untuk bisa mengatakan kalimat semacam tadi dengan penuh ketegasan, keyakinan, tapi tanpa marah-marah, nah itu juga butuh perasaan dan aura yang jernih. Butuh energi aura yang positif. Dan waktu itu
beliau memang sering melakukan aktivasi energi dengan cincin Anira yang beliau maharkan beberapa waktu sebelumnya. Jadi setelah beliau fokus menguatkan aura positifnya dengan wasilah cincin Anira, menata suasana hatinya agar tetap stabil dan gak baperan, dan fokus memperbaiki hubungan dengan suami, baru setelah itu beliau bisa bicara tegas semacam itu. Dan beliau ngaku ke saya, "Bun, saya tuh gak nyangka loh, kok saya bisa ya seberani itu sama suami? Kok saya bisa ngomong kayak gitu ya, Bun? Padahal saya tuh aslinya penurut, lebih banyak diam, lebih banyak di rumah, dan sering takut kalau sama suami." Ya, ini mungkin salah satu berkah dari amalan zikir yang beliau istiqomahkan, ditambah dengan aktivasi energi cincin Anira yang Bunda lakukan setiap hari. Nah, untuk itu, kalau sahabat Bunda punya masalah serupa dengan klien saya ini dan butuh dibimbing secara profesional, Bunda bisa mendaftar melalui nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.